arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat khususan ila arwah al-muassisina wal mutabarri'ina li hadzal masjid kama khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina asallahu subhanahu wa ta'ala ayyamfa'ana bi ulumihim fid darain wa bi niyyati anna Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi maradana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina ala hadhihi niyyah kulihal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya hormati para guru, asatidzah, bapak hadirin dan ibu-ibu hadirat, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari Selasa ini tanggal 1 bulan Rabiul Tsani 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 18 November 2020. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti pengajian setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tidak lain harapan kita, semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut bacaan kitab tafsir kita di halaman 140. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-misaku 'alal anbiya. Al-misaku 'alal anbiya. Allah mengambil sumpah, mengambil janji, baiat alal anbiya atas para nabi. Allah perintah para nabi untuk ngambil sumpah atau berjanji. Apa perintah Allah kepada para nabi agar mereka bersumpah? Zakara ta'ala, Allah Subhanahu wa taala menyebut fil ayatil mutaqaddimah, pada ayat-ayat yang telah lalu. Ini hubungan antara ayat yang akan kita pelajari tafsirnya dengan ayat-ayat yang sudah. Setelah Allah menyebut pada ayat-ayat yang telah lalu tentang khianata ahlil kitab, pada ayat-ayat yang sudah lalu Allah menyebut tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh Yahudi Nasrani. Mereka mengkhianati Allah, yaitu dengan cara apa? Mereka itu khianat, bukan amanat itu loh. Jadi khianat ini lawannya amanat. Pengkhianatan mereka adalah tahrifihim kalamallahi an mawadhi'i. Yahudi Nasrani mereka menyimpangkan tuh, tahrif, menyimpangkan, menyelewengkan firman-firman Allah. An mawadhihi, mereka selewengkan dari tempatnya gitu. Apa maksudnya? Mereka menyelewengkan firman Allah pada tempatnya, membelokkan pada tempatnya. Di antaranya adalah taghyirihim awsafa Rasulillah al-mawjudah fi kutubihim. Mereka merubah-rubah. Nah, ini yang dimaksud, mereka menyimpangkan perintah Allah dan menyimpangkan firman Allah yang ada di dalam kitab suci mereka. Maksudnya mereka merubah-rubah awsafa Rasulillah, sifat-sifat Rasulullah SAW. Maksudnya sifat Nabi Muhammad SAW
al-maujudati fi kutubihim, yang mana sifat-sifat Rasulullah itu ada di dalam kitab-kitab suci mereka, yaitu kitab Taurat dan Injil. Jadi sebelum Nabi Muhammad lahir, jauh sebelum Nabi Muhammad lahir, Allah sudah menyebut tuh di dalam kitab suci mereka, Taurat, Injil, sudah sebut nanti di akhir zaman, firman Allah, nanti di akhir zaman akan aku utus seorang Rasul terakhir, namanya Muhammad, sifatnya demikian, semua ada di sana. Nah, mereka itu robah-robah. Tujuannya apa? Hatta la yu'mina bihin nasu. Nah, tujuannya tidak lain agar supaya orang-orang jangan beriman kepada Nabi Muhammad gitu. Ya. Nanti saat hari haknya gitu, hari haknya saat Nabi Muhammad sudah lahir dan ya memberitahu bahwa beliau adalah utusan Allah, orang-orang tidak beriman. Yang dimaksud orang-orang itu mereka itu pengikut mereka Yahudi Nasrani tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah tujuannya mereka itu merubah-rubah supaya orang-orang tidak ketemu cari Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Kenapa? Karena sifatnya sudah dirubah agar supaya mereka pengikut-pengikut mereka Yahudi Nasrani tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Tentu yang robah-robah ini ulama-ulama gitu, pemuka-pemuka agama mereka, agar supaya pengikut-pengikutnya tidak beriman kepada Nabi Muhammad saat Nabi Muhammad sudah ada di atas permukaan bumi ini di akhir zaman. Sebab kalau umat mereka beriman, nanti pemuka-pemuka agama mereka ketinggalan pengikut gitu. Nah, ini tujuannya. Nah, itulah ayat-ayat yang telah kita baca tafsirnya. Nah, adapun ayat yang akan kita baca pada pagi hari ini, waqad zakarahuna, Allah menyebut di sini pada ayat yang akan kita pelajari. Ma taqumu bihil hujjatu alaihim. Nah, ya. Allah menyebut di sini pada ayat yang akan kita baca, ma taqumu bihil hujjatu alaihim. Allah menyebut tentang mataku mobil hujjah alaihim, dalil-dalil yang taku mubihil hujjah, dalil-dalil yang menghujat mereka. Ya, apa itu dalil yang menghujat? Dalil-dalil yang menyalahi mereka. Nah, inilah ayat yang akan kita baca. Apa itu dalil-dalil yang menghujat itu? Bukan dalil yang menguatkan, tapi dalil yang menghujat. Apa menghujat? Yang menyalahi mereka. Yaitu anallaha qad akhadzal uhuda wal mawasik alal anbiya. Allah Subhanahu wa taala telah mengambil tuh, akhadza mengambil. Al uhud janji, sumpah, wal mawasik alal anbiya atas para nabi. Jadi nabi-nabi mereka itu sendiri dulu Allah pernah ambil janji. Allah suruh bersumpah. Apa itu sumpah mereka? Janji mereka. An yu'minu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam in adraku hayatahu. Jadi para nabi mereka itu sendiri Allah telah mengambil sumpah, Allah telah mengambil janji. Janji mereka apa? Ayyakunu ayyuminu. Ayyuminu, mereka mesti beriman gitu. Jadi nabi-nabi itu diperintah Allah beriman bi Muhammadin, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi Muhammad kan belum lahir. Nah, mereka sudah diambil sumpah. Kami akan beriman gitu. In adraku hayatahu, jika mereka mendapati kehidupan Nabi, maksudnya ngalamin kalau bahasa Betawi. Kami bersumpah apabila kami mengalami mendapatkan Nabi Muhammad hidup gitu.
Seandainya kami ini panjang umur gitu, ya, kan ngomongnya waktu zaman dulu. Seandainya kami panjang umur, kami ngalamin lahirnya Nabi Muhammad, ngalamin Nabi Muhammad mendeklarasikan dirinya sebagai Rasul, kami akan beriman. Padahal Nabi Muhammad waktu itu lahir aja belum. Nabi-nabi itu sudah diambil sumpahnya, termasuk nabi-nabi Yahudi, ini Nabi Musa, Nabi Isa, terus wa ayakunu min atba'ihi wa ansarih. Mereka harus bersumpah di samping beriman, kalau ngalamin Nabi Muhammad, ya, mereka juga bersumpah akan menjadi atba'ihi, akan menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW, wa ansarihi, dan menjadi penolong Nabi Muhammad SAW, membela Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah janji yang Allah ambil dari mereka. Faiza kanal anbiya'u qad ukhidha 'alaihimul misaqu ayyuminu bi khatamir rusuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa yubashiru bima ba'asihi fa kaifa yasihhu li atba'ihim min ahlil kitabi ayyukadzibu bi da'watihi wa risalatihi. Nah, sekarang ada pertanyaan. Faiza kanal anbiya, apabila nabi-nabi mereka telah diambil sumpahnya gitu. Apabila nabi-nabi mereka telah diambil sumpahnya agar supaya mereka beriman tuh dengan utusan atau rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jika Nabi Muhammad kelak akan hadir, akan hidup, akan lahir, wa yubashiru bima ba'asih, dan apabila nabi-nabi mereka itu, ya, diperintah Allah untuk ngasih tahu nanti di akhir zaman akan ada seorang nabi terakhir. Kalau memang nabi mereka sendiri bersumpah, ya, akan beriman, pakai payasihu. Nah, pertanyaannya, bagaimana mungkin gitu, ya, bagaimana mungkin pengikut-pengikut mereka, ya, min ahlil kitab dari Yahudi dan Nasrani ayyukadzibu bida'watih, ya, bagaimana pengikut-pengikut mereka saat Nabi Muhammad sudah lahir, saat Nabi Muhammad sudah mendeklarasikan dirinya menjadi Rasul, bagaimana kok bisa-bisa mereka mendustakan Nabi Muhammad tuh? Padahal nabi-nabi mereka sendiri dulu bersumpah akan beriman gitu. Kok kenapa? Ya, pengikut-pengikutnya saat Nabi Muhammad sudah ada di dunia, mereka bukan beriman tetapi mendustakan Nabi Muhammad. Padahal pemimpin-pemimpinnya dulu, rasul-rasulnya dulu sendiri sudah berjanji mau beriman. Kok kenapa anak buahnya di akhir zaman tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW? Kalau seandainya mereka benar-benar mengikuti ajaran nabi-nabi mereka dulu, niscaya mereka akan beriman gitu sama Nabi Muhammad SAW. Karena kan nabi mereka itu sendiri dulu berjanji akan beriman. Seharusnya anak buahnya juga harus beriman gitu, ya. Nah, ya. Dan para nabi dulu udah meninggal dunia. Ya, nah ini tinggal pengikut-pengikutnya. Nih, orang-orang Yahudi zaman sekarang kan pengikut Nabi Musa. Orang Nasara zaman sekarang pengikut Nabi Isa. Kalau Nabi Musa dan Nabi Isa itu berjanji akan beriman jika mereka itu ngalamin, maka pengikut-pengikutnya yang hidup pada zaman Nabi Muhammad harusnya mereka beriman. Kok kenapa mereka mendustakan? Nah, sedangkan mereka itu mengaku mengikuti ajaran Nabi Musa, mengikuti ajaran Nabi Isa, harusnya mereka beriman sama Nabi Muhammad. Nah, itulah yang tadi dikatakan ayat ini Allah menyebut tentang hujat, dalil-dalil yang menghujah mereka. Apa itu yang menghujah? Itu tadi, kalau kamu benar-benar mengaku umat Nabi Musa, ngaku benar-benar umat Nabi Isa, kenapa nggak mau beriman sama Nabi Muhammad nih? Karena kan Nabi kamu sendiri dulu pernah berjanji itu. Nabi-nabi kamu sendiri pernah berjanji kalau mereka ngalamin Nabi Muhammad mau beriman.
Nah, seharusnya kamu yang ngalamin harus beriman gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan Allah menyebut pada ayat ini hujat atas mereka, ya. Artinya atas mereka yang tidak mau masuk Islam, tidak mau beriman Nabi Muhammad, masih tetap Yahudi, masih tetap Nasrani. Nah, mana itu ayat yang menyebut tentang para nabi mereka dulu diambil sumpahnya beriman jika mereka ngalamin Nabi Muhammad. Nah, inilah ayatnya dalam surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabi wa hikmah tsumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minun nabihi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhadtum ala dzalika isri ay ahdi qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Ini wa id akhadallah, Allah kasih tahu kita ini semua ketika itu ketika akhadallah, Allah ngambil ya, dulu ya, Allah ngambil janji, Allah ngambil sumpah para nabi-nabi termasuk nabi-nabi Bani Israel itu. Lama ataitukum min kitabi wa hikmah, tatkala aku kata Allah memberikan kamu kitab suci yaitu Taurat, Injil ya. Summa ja'akum rasulun musaddiqum. Di dalam kitab Taurat dan Injil itu Allah bilang nanti akan datang seorang rasul terakhir ya. Yang dimaksud Nabi Muhammad SAW. Lima ma'akum la tu'minun nabihi wa la tansurunna. Janji kamu semua wahai para nabi dan rasul, kamu akan beriman dengannya. Walatan surunah, setelah kamu beriman sama Muhammad, kalau kamu ngalamin nanti gitu, kamu akan menolongnya, kamu akan menjadi pengikutnya. Qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri ya. Kemudian Allah berfirman, apakah kamu ya, apakah kamu mengakui ya, ataukah kamu siap berjanji gitu. Nah itu qalu, kata para nabi itu aqrarna ya, kami mengakui itu janji. Qala, kemudian Allah berfirman ishadu, ayo sama-sama bersaksi, wa ana ma'akum minasyahidin, dan aku kata Allah termasuk beserta kamu, yaitu yang bersaksi atas janji kamu itu. Nah itulah ya, apa tuh nanti janjinya mereka beriman kalau Nabi Muhammad nanti datang. Qala Ibnu Abbas, kata Abdullah bin Abbas ya, menafsirkan ayat ini, ma ba'asallahu nabiyyan minal anbiya gitu ya. Jadi bukan berarti Allah ambil sumpah, Allah ambil janji sebelum para nabi dan rasul itu hidup di dunia, ruh mereka telah diambil janji, enggak. Setiap kali ada rasul yang akan diutus gitu ya, setiap ada rasul yang Allah akan utus, Allah ambil sumpah dulu gitu ya. Kan sekarang ada namanya sumpah jabatan ya. Ada kan namanya sumpah jabatan ya, sebelum kamu dilantik gitu ya, sebelum dilantik sumpah dulu, nanti apabila saya jadi ini ya, saya bersumpah akan itu kan ada sekarang ya, sebelum dia dilantik gitu disuruh sumpah dulu. Nah demikian juga para nabi-nabi Bani Israel dulu, sebelum Allah lantik, Allah pilih, Allah umumkan dia sebagai Rasul Allah, Allah suruh sumpah dulu. Nah itu kata Abdullah bin Abbas ya. Ma ba'asallahu nabiyan, tidaklah Allah mengutus seorang nabi minal anbiya, daripada nabi-nabi, illa kecuali akhadha alaihimul mitsaq al ahda wal mitsaq, kecuali Allah ambil sumpahnya dulu ya, sumpah jabatan. Apa itu sumpahnya bunyinya ya, la in ba'asallahu Muhammadan wa huwa hayyun la yu'minan nabihi wa la yansurannah. Jadi isi janji dan sumpahnya,
apabila apabila Allah nanti mengutus Muhammad sebagai nabi terakhir wa huwa hayyun, sedangkan dia masih hidup gitu. Nabi itu masih hidup. Disuruh apa? La yu'minanna, akan beriman sama Nabi Muhammad ya. Walayan surannah, dan akan menjadi pengikut Nabi Muhammad. Artinya apa? Saat Nabi Muhammad nanti diutus, syariat mereka udah nggak berlaku, harus mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Seandainya Nabi Musa zaman sekarang ini masih hidup, syariat beliau yang ada di Taurat udah nggak berlaku, harus mengikuti syariat Al-Quran. Itu janji. Nah, kemudian wa amarahu ayakhuzal misak ala ummatih. Kemudian Allah perintah lagi agar supaya nabi tersebut ya, perintah tuh nabi tersebut Allah perintah agar supaya umatnya juga nanti di akhir zaman beriman dengan Nabi Muhammad gitu. Jadi bukan hanya nabi itu saja yang Allah Ta'ala suruh janji beriman. Nabi yang diutus itu pun Allah perintah agar supaya umatnya itu nanti di akhir zaman, saat Nabi Muhammad sudah ada di atas muka bumi, perintah umatmu beriman dengan Muhammad. Oh ini. Lain bu Isa Muhammad wahum ahya tuh. Seandainya Muhammad udah diutus sedangkan mereka masih hidup, layuk minun nabihi walayan surunnah. Ya, supaya umatnya itu beriman sama Muhammad. Jadi ada dua janji nih, dua sumpah. Sumpah pertama, Nabi itu sendiri disuruh berjanji beriman sama Muhammad kalau seandainya ngalamin Nabi Muhammad. Demikian juga Allah perintah mereka itu, perintah lagi kepada umatnya nanti di akhir zaman supaya umat mereka beriman sama Nabi Muhammad. Tetapi ya, realitanya yang terjadi apa? Mereka tidak beriman sama Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau nabi-nabinya kan udah pada meninggal gitu. Nah ini umatnya ini yang ngalamin datang Nabi Muhammad sampai sekarang tidak mau beriman. Padahal mereka mengaku pengikut para nabi-nabi mereka. Ini yang dikatakan hujat atas mereka. Kenapa nggak mau beriman? Baik. Nah itulah ayat yang tadi dikatakan Allah menyebut tentang hujat atas mereka. Ayat yang berikutnya diberi judul dengan Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sayyidul mursalin. Nah, ini lahirlah Nabi Muhammad bulan Maulid. Setelah Nabi Muhammad berumur 40 tahun, Allah lantik. Allah lantik menjadi nabi dan rasul. Nabi mendeklarasikan jadi nabi dan rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Ini Nabi Muhammad walaupun datangnya belakangan, dia itu menjadi sayyidul mursalin. Sayyid itu penghulu, penghulunya para rasul, pemimpin para rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat Nabi Isra, ya, Isra wal Mi'raj. Nah, Isra wal Mi'raj sesudah Nabi Muhammad jadi rasul, ya. Setelah 11 tahun, ya, 11 tahun setengah Nabi Muhammad jadi rasul, terjadi peristiwa Isra wal Mi'raj. Ini Isra wal Mi'raj merupakan salah satu mukjizat itu. Jadi Nabi dan Rasul itu Allah berikan mukjizat. Nah, di antara mukjizat yang Allah kasih sama Nabi Muhammad, peristiwa Isra wal Mi'raj. Ya. Apa itu Isra? Perjalanan darat pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu Isra. Mi'raj dari Masjidil Aqsa Baitul Maqdis ke Sidratil Muntaha. Nah, itu namanya Mi'raj. Nah, pulang nanti dari atas ke bawah ke Baitul Maqdis kembali. Nanti dari Baitul Maqdis ya perjalanan lagi pulang ke Baitul Haram. Nah, ini namanya Isra wa Mi'raj. Kenapa dikatakan mukjizat? Ya, luar biasa.
Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa saja pada waktu itu ya makan waktu sebulan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ya. Sebulan, karena waktu itu kan kendaraan onta ya, onta. Namun waktu yang ditempuh oleh Nabi hanya beberapa saat saja dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Demikian juga nanti setelah dari Masjidil Aqsa ke atas. Jadi mulai berangkat dari Masjidil Haram sampai pulang lagi belum subuh. Belum subuh, padahal waktu berangkatnya ya sudah tengah malam, pulangnya belum subuh. Wah, ini sesuatu peristiwa yang menggemparkan. Nah, maksud kita bilang tadi Sayyidul Mursalin saat Nabi Muhammad sampai di Masjidil Aqsa, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Saat sampai di Masjidil Aqsa sebelum Mi'raj, itu Nabi Muhammad disambut tuh kedatangan oleh para anbiya wal mursalin yang sudah menunggu di Masjidil Aqsa. Walaupun anbiya wal mursalin pada waktu itu sudah wafat ya, sudah wafat kan, udah nggak ada. Namun dengan kudrat dan izin Allah mereka kumpul ya, kumpul, roh-roh mereka semua pada kumpul di Masjidil Aqsa menyambut kedatangan Nabi ya. Saat Nabi tiba di Baitul Maqdis, terdengarlah uqimatis shalah, terdengar qomat suara Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan qomat itu mau sholat. Selesai qomat ya, patadafa'u hadis ya. Artinya para anbiya wal mursalin saling dorong-mendorong. Apa saling mendorong-mendorong? Enggak ada yang mau jadi imam gitu ya. Saling dorong-mendorong, nggak ada yang mau jadi imam. Nah, kemudian malaikat Jibril ya narik tangan Nabi. Nabi Muhammad ditarik tangannya oleh malaikat Jibril, suruh maju ke depan mengimami sholat ya. Padahal waktu itu belum ada sholat yang 5 waktu. Ini menunjukkan bahwa ibadah sholat dari dulu memang udah ada, namun kaifiatnya kita nggak tahu gimana. Nah, Jibril narik tangan Nabi Muhammad suruh maju ke depan jadi imam. Nah, ini menunjukkan Nabi Muhammad Sayyidul Mursalin gitu ya, mengimami, isyarat gitu, isyarat bahwa Nabi Muhammad walaupun datangnya terakhir, diutusnya terakhir di muka bumi, namun mereka adalah penghulu ya. Adil ayatul karimah, ayat yang akan kita baca ini ya menunjukkan bahwa tadullu dalalatan wadhiha ala anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul anbiya wal mursalin ya, bahwa Nabi Muhammad adalah penghulunya nabi dan rasul ya, sallallahu alaihi wasallam, wa annahu a'lahum qadran. Nabi Muhammad adalah nabi yang paling tinggi, yang paling agung qadran kedudukannya, asmahum manzilatan, kedudukannya paling tinggi. Walidzalika wajaba alaihim, oleh karena itulah oleh karena Nabi Muhammad itu adalah penghulunya para nabi dan rasul, oleh karena itu tadi itu Allah Ta'ala ambil tuh, oleh karena itu wajaba alaihim tuh, oleh karena itu wajib atas para nabi dan rasul in adroku hayatahu, jika mereka ngalamin gitu ya. Oleh karena Nabi Muhammad adalah pemimpin para nabi dan rasul, oleh karena itu wajib atas para nabi dan rasul jika mereka itu mendapati Nabi Muhammad ya. Jika mereka mendapati Nabi Muhammad hidup, maksud kalau bahasa kita jika ngalamin gitu. Ini kan Nabi Muhammad waktu itu belum lahir ya. Jika mereka ngalamin ya Nabi Muhammad hidup, mereka diwajibkan mengikuti Nabi Muhammad tuh, diwajibkan beriman, kemudian menjadi pengikutnya yang setia tuh ya. Ayat tabi'uhu wayan dau tahta liwaih, mereka diwajibkan beriman dan yang dau, artinya yang dau bernaung di bawah bendera Nabi Muhammad ya. Tuh ya,
Para nabi dan rasul itu Allah ambil sumpah wajib mereka beriman jika ngalamin Nabi Muhammad. Wayandau artinya berada di bawah bendera Nabi Muhammad. Maksudnya di bawah bendera ngikutin syariat Nabi Muhammad SAW. Lihadza qala salawatullah alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi pernah bersabda, apa kata Nabi? Laukana Musa wa Isa hayyaini tuh. Nabi pernah bersabda, seandainya nih Musa dan Isa hari ini hidup gitu, kan Musa udah nggak ada. Ya, Nabi Isa walaupun masih hidup udah nggak ada di bumi gitu. Seandainya Musa dan Isa keduanya itu hidup ada di atas muka bumi, ya, lama wasi'ahuma, tidak boleh bagi keduanya illa tibai, kecuali mengikuti syariatku. Nah, jadi tidak lagi mengikuti syariat mereka karena syariat mereka sudah dihapus, ya, dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Lama wasi'ahuma illa tibai, tidaklah boleh bagi Musa dan Isa kalau dia masih hidup kecuali mengikuti aku. Mengikuti aku artinya beriman denganku dan mengikuti syariatku. Nah itulah Nabi bersabda begitu. Kok kenapa pengikut mereka nggak beriman, padahal nabi-nabi mereka sendiri berjanji akan beriman. Dan mereka sendiri diperintah oleh para nabi mereka agar supaya mereka nanti beriman jika mendapati Nabi Muhammad. Waruya, ada lagi riwayat Anna Umar radhiyallahu taala, bahwasanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah jaa ila Nabi, pernah Sayyidina Umar datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kata Umar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, ini ya amartu gitu. Ini amartu bi akhin li yahudiyin min Quraidzata, ya. Kata Umar kepada Nabi, ya Rasul, saya perintah gitu. Arti perintah minta tolong. Saya perintah minta tolong kepada saudara saya yang beragama Yahudi. Waktu itu di Madinah ada orang Yahudi. Ada dua kabilah. Namanya Bani Quraidzah dengan Bani Nadir gitu. Di Madinah waktu itu ada Yahudi, Bani Quraidzah, Bani Nadir, kabilah. Kata Umar kepada Rasul, ya Rasul, saya perintah saudara saya yang beragama Yahudi dari kabilah Bani Quraidzah, ya. Saya perintah dia, saya minta tolong sama dia supaya dia nulis kata Bali Jawami'a minat Taurat. Saya minta tolong kepada saudara saya yang agama Yahudi, minta tolong supaya dia tulisin gitu. Dia tulisin ayat yang ada di dalam Taurat gitulah. Itu perintah Umar kepada temannya yang beragama Yahudi. Umar ya bilang sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala a'ruduha alaik gitu ya. Nah Umar bilang sama Rasul, ya Rasul, saya mau kasih lihat, saya akan nampakkan, saya akan kasih lihat nih tulisannya nih, ya. Saya ulangi. Kata Umar kepada Rasul, ya Rasulullah, saya pernah minta tolong sama saudara saya yang beragama Yahudi, minta tolong supaya dia tulisin gitu. Tulisin di kertas tentang ayat yang ada di dalam Taurat. Nah kemudian ini dia nih Rasul, saya boleh nggak saya kasih lihat engkau nih, ya boleh nggak saya kasih lihat engkau tentang ayat yang ada di dalam Taurat, nih dia tulisannya nih gitu. Jadi Sayyidina Umar sebelumnya ngasih lihat Rasulullah minta izin dulu, boleh nggak gitu saya tampakkan gitu deh. A'rudu, saya tampakkan tulisan itu kepada engkau wahai Rasul. Apa responnya Nabi Muhammad? Fataghayyara wajhu Rasulillah. Rasulullah langsung mukanya berubah. Mukanya berubah, bukannya mukanya berubah, ya muka sih nggak berubah-berubah. Apanya yang berubah? Ya. Kalau orang lagi senang gitu, kemudian dia marah, ya, berubah kan? Yang berubah apanya? Bukan artinya berubah itu
mulutnya yang tadinya mulutnya begini jadi bukan ya, maka berubah muka Rasulullah. Artinya yang tadinya Rasulullah mukanya ceria, tampak mukanya marah. Gara-gara apa itu? Gara-gara Umar minta izin ingin menampakkan tulisan yang ada di dalam Taurat. Ya. Fataghayyara wajhu Rasulillah. Qala Abdullah bin Tsabit. Kata Abdullah bin Tsabit, sahabat yang menyaksikan saat itu, qultu li Umar. Kata Abdullah bin Tsabit, aku berkata kepada Umar, ala taro ma bi wajhi Rasulillah, wahai Umar. Ya, gara-gara ente mau ngasih lihat Taurat, ente nggak lihat tuh mukanya Rasulullah berubah, marah dia tuh. Ya. Nabi Muhammad kemarahannya kelihatan dari mukanya. Faqala Umar. Nah, saat itulah Umar baru sadar kalau ya, permintaannya tadi membuat Rasulullah marah. Akhirnya Umar mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulah. Ya Rasulullah, kata Umar, raditu billahi rabban, aku ridha, aku rela Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai rasulku. Artinya apabila orang sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah, ajaran apa aja itu ya yang dulu pernah itu harus dibuang semuanya itu ya. Tuh, itulah yang Allah firmankan dalam surat lain, udkhulu fis-silmi kafah ya. Masuklah kamu ke Islam ya, kafah semua. Artinya ajaran-ajaran dulu sebelumnya belum masuk Islam semua harus dibuang itu. Harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Qala, kata Abdullah bin Tsabit yang menyaksikan peristiwa itu, dengan sebab Umar mengatakan raditu billahi, akhirnya Rasulullah yang tadinya wajahnya itu kelihatannya marah, langsung Nabi Muhammad senang tuh, pasuriya tuh, pasuri anin Nabi, artinya Nabi Muhammad wajahnya sudah senang kembali. Waqal, kemudian kata Nabi, wallazi nafsi biyadih, demi zat yang nyawaku ada di tangannya, yaitu Allah. Lau asbaha fikum Musa, tuh kata Nabi, seandainya Musa ada di tengah-tengah kita ini, seandainya Nabi Musa itu ada hidup sekarang ini, ya kan Nabi Musa udah nggak ada, itu seandainya kan ini, seandainya Nabi Musa hidup sekarang ini setelah aku menjadi Rasul, ya. Summat taba'tumuhu, kemudian kamu ngikutin Musa, tidak mengikuti aku. Taraktumuni, kamu ninggalin aku, ngikutin Musa, gitu ya. La dhalaltum, niscaya kamu sesat. Nah, ya. Jadi artinya apa? Sesudahnya ada Al-Qur'an, ya harus ngikutin Quran, kagak boleh lagi ngikutin Injil, nggak boleh lagi ngikutin Taurat, gitu maksudnya. Tuh, seandainya Musa, kata Nabi, saat ini hidup, kemudian kamu masih saja mengikuti Musa, tidak mengikuti aku, gitu. Nah, niscaya kamu akan sesat itu. Taraktumuni, kamu ninggalin aku, ngikutin Musa, ya. La dhalaltum, niscaya kamu sesat. Innakum hazzi minal umam wa ana hazzukum minan nabiyyin. Sungguhnya kamu bagianku daripada semua umat, dan aku, kata Nabi, adalah bagian kamu daripada Nabi. Nah, itulah ya kenapa Nabi Muhammad dijadikan Sayyidul Mursalin, penghulu para nabi, karena seandainya nabi-nabi selain Nabi Muhammad itu masih hidup, tidak boleh lagi mengikuti ajaran mereka, tetapi harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini ada nabi, ada satu-satunya nabi nanti yang akan turun ke bumi. Kalau yang lain kan udah nggak akan hidup lagi. Ada satu nabi, yaitu Nabi Isa. Nabi Isa sampai sekarang belum wafat. Nah, beliau itu diangkat oleh Allah ke langit.
Nah, waktu Nabi Muhammad Mi'raj ketemu Nabi Isa. Ya. Nanti di akhir zaman sebelum datangnya hari kiamat, Nabi Isa akan turun ke muka bumi. Nah, saat turun ke muka bumi tidak boleh lagi melaksanakan ajaran Taurat dan Injil. Ya. Nanti waktu dia turun di atas muka bumi ini mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, itulah artinya Nabi Muhammad Sayyidul Mursalin. Baik, kemudian judul ya, yang ketiga ya, pada pengajian kita pagi hari ini melanjutkan ayat yang ada di dalam surat Ali Imran, al-i'tisam bidinil Islam. Ya. Apa arti i'tisam bidinil Islam? Ya, i'tisam ya artinya mengikuti ajaran Nabi Muhammad, berpegang dengan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa ba'da hadzal bayan ya. Setelah Allah panjang lebar tadi menerangkan tentang makom Sayyidil Anbiya, makom Nabi Muhammad SAW, kedudukan sebagai penghulu para nabi, maka tahaddasati surah Al-Karimah ya. Kemudian ayat yang mulia melanjutkan ya, tentang apa? Berbicara tentang syaqaq wa khusranil yahud wa nasara. Tentang kedurhakaan dan apa nih? Khusran. Syaqaq, khusran arti kerugian Yahudi dan Nasrani. Wa bayanat, ayat menerangkan an-dinal haq ya, bahwa agama yang benar gitu ya. Ya, jadi ayat yang berikut berbicara tentang Yahudi dan Nasrani itu durhaka dan mereka akan rugi semua ya. Kenapa? Karena agama yang diterima oleh Allah adalah agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, mau syariat yang dibawa oleh Nabi. Kalau mereka masih tetap aja mengikuti syariat Nabi Musa dan Isa, padahal syariat Nabi Musa dan Isa yang mereka ikuti yang sudah dirubah-rubah gitu. Walaupun seandainya belum dirubah aja masih nggak boleh, apalagi udah dirubah-rubah ya. Nah, mereka itu rugi ya. Maksudnya rugi dunia akhirat. Nah, inilah ayat yang akan disebut oleh Allah. Wa bayanat, ayat ini akan menyebut bahwa an-dinal haqqu, bahwa agama yang benar gitu. Maksudnya agama yang benar, ajaran yang benar. Allazi la yaqbalullahu dinan siwa, di mana Allah tidak nerima agama selainnya gitu, selain yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Innama huwa dinul Islam, tidak lain adalah agama Islam ya. Nah, ini Allah sendiri yang bilang ya, bahwa Allah tidak akan nerima agama selain agama Islam ya. Jadi orang-orang lain nggak usah tersinggung. Kita kan membaca apa yang Allah firmankan. Kata Allah, aku nggak akan redho kecuali kamu mengikuti Nabi Muhammad, memeluk agama Islam ya. Nah, setiap agama pasti akan mengklaim bahwa agamanya lah yang benar kan begitu ya. Tatkala ada agama lain mengatakan agama kamilah yang benar, nah kita nggak tersinggung. Kok kenapa ketika kita mengatakan Islam lah yang benar mereka tersinggung ya? Apa itu firman Allah yang menunjukkan bahwa Islam lah yang Allah redho? Allah berfirman, apa ghaira dinillahi yabghun? Apa ghaira dinillahi yabghun? Apakah ya selain tuh, apakah selain agama Allah, maksudnya agama Islam. Jadi Allah bertanya, apakah selain Islam kamu yabghun? Apakah selain agama Islam kamu ikuti? Walahu aslama mampis samawati wal ardi tau'aw wa karha wa ilaihi yurja'un. Padahal yang ada di langit dan di bumi semuanya tunduk sama Allah gitu ya. Tidak ada makhluk yang di langit dan di bumi kecuali tunduk sama Allah.
wa ilaihi yurja'un, dan semua mereka akan kembali kepada Allah. Nah ya, kalau memang yang di langit di bumi semua pada tunduk kembali sama Allah, kalau kamu mengikuti perintah Allah. Apa perintah Allah? Allah bilang kita harus memeluk agama Islam gitu. Summa da'at ilal i'tisam bidinil Islam. Kemudian ayat atau firman Allah ini ngajak agar supaya kita ini berpegang teguh dengan ajaran Islam. Allazi huwa dinu jami'ir rusulil kiram. Islam itu adalah agama semua rasul. Jadi Islam itu bukannya Nabi Muhammad, semua rasul Islam. Tapi Islamnya ini Islam yang benar gitu. Yang mereka ikuti kan udah mereka robah-robah. Seandainya mereka itu mengikuti ajaran yang memang masih asli, niscaya mereka masuk Islam. Karena ajaran nabi-nabi itu sama Nabi Muhammad sama aja. Cuman syariatnya yang berbeda ini. Nah inilah ayatnya. Qul amanna billah. Allah bilang katakan ya. Wahai pengikut Nabi Musa, wahai pengikut Nabi Isa, ayo bilang amanna billah ya, kami beriman sama Allah yang telah mengutus para nabi termasuk Nabi Muhammad. Wa ma unzila alaina. Nah ini kami beriman sama Allah dan beriman dengan yang diturunkan atas kita, yaitu Al-Qur'an gitu ya. Tuh. Walaupun dulu pernah ada kitab Taurat, kamu beriman dengan Taurat udah kagak boleh lagi dah. Nah, sekarang udah ada Al-Qur'an, harus berimannya sama Al-Qur'an. Tuh. Wa ma unzila ala Ibrahim. Kami beriman pula terhadap yang diturunin oleh Allah kepada Ibrahim. Beriman, kita nggak boleh iman sama Quran aja. Iman pula dengan yang diturunkan oleh Allah kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub. Tapi iman yang masih asli itu, sekarang udah tidak lagi, udah tidak ada lagi aslinya. Wal asbat, anak keturunan tuh Nabi Yakub, Ibrahim. Wa ma utiya Musa, kami beriman sama kitab yang Allah turunin sama Musa, Taurat, wa Isa, Injil, wa nabiyuna. Kemudian kami semua beriman kepada para nabi. La nufarriqu baina ahadim minhum. Kami tidak beda-bedakan satu pun di antara mereka, semua kami beriman ya. Artinya kami semua beriman kepada para rasul itu. Tidak ada salah satu di antara mereka yang kami kafiri, semua kami beriman. Nahnu lahu muslimun, kami semua beragama Islam. Summa zakarat akibat ad-dhalin. Nah, kemudian Allah menyebut akibatnya orang yang sesat. Apa yang sesat? Yang saat Nabi Muhammad datang ke dunia tidak beriman sama Nabi Muhammad dan tidak beriman dengan Quran ya. Kalau seandainya mereka benar-benar beriman dengan para nabi mereka dan kitab-kitab suci mereka, tatkala Nabi Muhammad ada di dunia membawa Quran, niscaya mereka beriman sama Nabi Muhammad dan Al-Quran. Kalau tidak, sesat itu ya. Akibat yang sesat itu apa? Allazi taru dinan lahum siwa dinal Islam, yang memilih agama selain agama Islam ya. Minal Yahudiyah tuh, agama Yahudi, Nasrani, ada Majusi ya. Allah bilang mereka itu nyesel. Allah bilang mereka itu rugi nanti di hari kiamat. Wa hakamat bi khusranihim wa dhalalihim. Langsung ayat ini memponis mereka yang beragama selain Islam, selain ajaran Nabi Muhammad, diponis oleh ayat mereka itu rugi, dolal, sesat. Mana itu ayatnya? Nah ini dia. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala min. Nah ya. Kata Allah, wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Siapa orang manusia yang yabtaghi, yang memeluk lah ya, mencari selain Islam, selain Islam ajaran Nabi Muhammad, dia mencari memeluk ya agama selain Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, la yuqbala min, Allah enggak terima. Ya, Allah tidak terima. Kita kembalinya semua sama Allah. Yang beriman, yang tidak beriman, semua kembali sama Allah. Nah saat kembali sama Allah, Allah nggak terima ya. Allah nggak terima.
ada anak, ya. Anak saat pulang ke rumah gitu kan, anak-anak kita ini kan belum punya rumah. Dia kalau mau pulang kemana sih kalau mau pulang? Anak-anak itu kalau mau pulang kemana pulangnya? Ke rumah orang tuanya gitu ya, ke rumah orang tuanya. Nah saat anak itu balik pulang ke rumah orang tuanya, ya, orang tuanya nggak akan terima kepulangan tuh anak kecuali kalau dia, kita ini kan kembalinya sama Allah, ya. Orang kafir, orang mukmin kembalinya sama Allah. Nah saat kembali sama Allah ada dua. Saat kembali sama Allah ada dua. Ada yang saat mereka kembali Allah senang gitu. Ada yang saat mereka kembali pulang Allah marah. Nah, okay. Kalau nanti saat kembali sama Allah dia beragama Islam, Allah senang. Tetapi kalau dia kembalinya sama Allah beragama selain Islam, Allah murka, ya. Kira-kira kalau ada orang tua nunggu kedatangan anaknya pulang, ya. Kalau anaknya itu benar gitu, baik, kira-kira disediain apa itu saat anaknya itu balik ke rumah? Disediain apa itu kan? Kalau orang tuanya senang nunggu kedatangan tuh anak yang pulang. Kalau orang tuanya senang, beliin motor baru, masya Allah, ya. Beliin motor baru. Tapi kalau saat itu pulang orang tuanya apa? Marah karena nggak taat. Kira-kira apa yang disediain? Motor baru. Kemplangan, tahu kemplangan? Nah, itulah kira-kira Allah sediain kemplangan bagi mereka yang saat nanti menghadap Allah tidak beragama Islam. Apa itu kemplangannya? Dimasukin ke dalam neraka. Nah inilah wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Orang yang saat nanti kembali sama Allah, kan kembali sama Allah mati. Setiap orang bukan kembali itu ntar di akhirat. Saat ini kita mati nih, kita wafat, berarti kembali sama Allah. Saat itu Allah murka kalau mereka saat meninggal dunia tidak beragama Islam. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, nanti di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Ya, artinya rugi dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saja 3 judul yang dapat kita kaji pada pengajian kita pagi hari ini. Yang pertama tadi Al-Mistaq alal Anbiya, yang kedua Muhammadun Sayyidul Mursalin, dan judul yang ketiga Al-I'tisam bidinil Islam. Insyaallah pada pengajian akan datang akan kita lanjutkan dengan ar-riddatu tuhbitul amal, ya. Ayat berikutnya masih surat Ali Imran. Riddah murtad itu akan menghapus amal, ya. Baik, pas banget. Padahal saya nggak ngeliatin jam. Ya. 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 Baik. Jadi pertanyaannya, ayat-ayat digunakan untuk kepentingan. Nah, gitu. Iya. Iya, bukan pada saat itu, sepanjang masa, ya. Bukan hanya sepanjang masa. Kalau waktu zaman dulu kan bukan ayat digunakan untuk kepentingan politik. Waktu zaman dulu bukan ayat itu digunakan. Kalau digunakan kan berarti ayat itu nggak dirubah-rubah, tetap ayat itu, cuman diartiin dengan kepentingan hal itu. Kalau zaman dulu bukan ayat itu digunakan buat politik, ayat itu nggak dirubah, enggak. Ayat itu dirubah, ya. Ayat itu dirubah, ya. Dirubah untuk kepentingan politik sama gitu. Cuman caranya dulu ayat itu dirubah, ya. Gitu, dirubah ayat itu. Nah, kalau zaman sekarang ini ayat nggak dirubah, enggak, ya. Nih, kalau ayat dirubah ya udah jelas orang menolak gitu, ya. Ayat tetap apa adanya ayat, cuman diartiin tuh, ya. Diselewengkan, diartiin dengan arti yang tidak dimaksud oleh ayat demi untuk kepentingan
Pertanyaannya apa? Sama aja, nggak ada beda. Baik itu dengan merubah-rubah redaksinya ataupun redaksinya tidak dirubah, hanya artinya doang. Kan yang mengerti tentang ayat tentu ulama, orang-orang awam nggak ngerti. Kata ulama yang berkepentingan politik tadi, artinya begini nih gitu ya. Padahal artinya bukan begitu. Nah ini sama aja, nggak ada beda dengan orang Yahudi Nasrani yang telah merubah-rubah ayat. Walaupun ayat nggak dirubah, namun maknanya diselewengkan demi untuk kepentingan kelompok tertentu, bukan yang dimaksud oleh Allah. Nah ini sama seperti mereka. Jawabannya nggak ada beda. Jadi mereka itu mengikuti Yahudi Nasrani ya. Baik, sebelum kita baca Dzikrut Tauhid, mari sama kita baca Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah SWT berikan kita panjang umur, dalam keadaan sehat, afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman saat dipanggil Allah, dalam keadaan husnul khatimah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.